Masalah serius, Ketua. Masalah besar, Tuan Kin. Jangan panggil saya Tuan Kin lagi. Saya sekarang cuma montir, sudah pensiun dari Wei Hong Group. Atau apa, omong saja. Kembali ke perusahaan segera. Seredu, keluar dan kerjakan. Oh ya. Fei Yu adalah ketua baru. Saya sudah jelaskan di email perusahaan kalau ada masalah penting nanti. Hubungi dia. Ketua. Baru pulang, belum paham banyak hal. Tanggung jawab sangat berat. Kembali ke Pak Hu. Terima bimbingan para pendahulu. Tenanglah, ayah. Tidak mempermalukanmu. Ada masalah apa? Apakah kamu bisa? Om? Saya buru-buru. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Katalisator 3 arah bermasalah. Pemeriksaan mendetail. Berapa lama? Belum tahu. Harganya berapa? Tentukan masalahnya dulu. Mau tipu uang saya ya? Banyak pilihan bengkel. Lihat saja yang lain. Kenapa sikapnya begitu? Layani pelanggan baik. Ya sudah, cepat kerjakan. Saya buru-buru. Apa kamu sengaja lambat supaya bayar lebih? Si tua itu sangat licik. Ya sudah. Tidak lanjut. Tidak usah bayar. Si tua mau apa? Udah jam pulang. Cari ahli lain aja. Kenapa begitu sembarangan? Idiot. Si tua brengsek banget. Sudahlah. Bos, kalian bakal telat. Anakku, villa di pantai kosong bertahun-tahun. Tim kebersihan akan membersihkan tempat ini. Sekarang, tinggal di sini dulu. Manager Tang belum datang. Xiao Yu, apa ada masalah di kantor? Banyak pesanan di kantor. Tidak cukup tenaga kebersihan di perusahaan. Bekerja lebih keras agar tidak merusak reputasi perusahaan. Tenang, ibu tidak akan mengganggumu. Kamulah! Kalian pasti dari jasa kebersihan Ancin. Lanjut kerja. Yang telepon ke kantor kita tadi itu cowok muda. Kamu bukan tuan. Mirip banget. Mirip banget. Om, aku ngomong sama kamu. Kalau aku bukan tuan, siapa aku? Laki-laki yang telepon tadi bilang, villa ini udah lama nggak dipakai. Tuan baru pulang. Muda banget. Sensitif soal kebersihan. Pasti kamu. Dia. Pengemudi. Nggak benar. Kamu pengemudi. Kenapa sorenya kamu di bengkel? Lu benar-benar cerdas. Aku emang supir tuan rumah. Bengkel itu tempat kerja sampinganku. Udah tua. Butuh beberapa pekerjaan untuk hidup.
Kamu mau ngapain? Saya manajer. Ada apa katakan padaku? Bukan urusanmu. Maaf, kamu mirip sekali dengan teman lamaku. Boleh tanya, siapa namamu? Udah tua aja masih garing banget. Bisa ajak ngobrol? Aku bilang, bukan urusanmu. Cuma sopir aja, kenapa sok gagah gitu? Siapa bilang? Dia milikku. Dia itu pegawai di kantor kita. Mau ngapain sih? Ngomong aja jelas. Pak, kayaknya kamu salah orang. Namaku si Yukin. Oh, si Yukin. Wah, nama belakang sama. Di dunia, ada dua orang mirip banget. Oh, maaf ya. Mungkin aku emang salah orang. Om Anteku. Yakin lu pasti belum nikah? Tebakan saya benar. Aku mengerti di usiamu ini pasti rasanya sangat sendiri. Kamu cuma supir, kadang memperbaiki mobil. Sebulan dapat berapa? Jangan sok dekat. Sadarlah sedikit. Fiaoyo, jangan omong begitu. Dia cuma keliru orang, nggak ada maksud lain. Jangan nyuruh-nyuruh, cepat balik kerja. Fiaoyo, jangan sikap gituan. Semua pelangganmu. Jangan panggil Xiaoyu, pelanggan. Yang bayarkan bukan dia. Dia cuma pegawai. Melihat sifatnya, kalau cuma atas bawah, panggilan nggak segitu dekat. Mungkinkah? Aku berhenti bicara. Sup ayam masih merebus. Aku kerja dulu. Nanti aku harus antar makanan ke ayahmu. Mereka ibu dan anaknya. Cepat kerja aja, jangan banyak ngomong. Betul juga. Anak muda, sebagai orang yang lebih tua darimu, kamu ingat, entah itu bawahanmu atau ibumu, kamu kepada mereka, minimal kamu harus hormati mereka. Om, tolonglah. Kamu sudah gila apa? Kamu cuma sopir gagal. Kamu nggak punya hak. Bukan dia ya? Asisten Sun, kabarin perusahaan aman. Manajer perempuan mereka kasar. Batalkan pembersihan rumah 6 kali per bulan. Ganti manajer dulu. Fadi, bilang aja ini ide kamu. Nay. Apa? Jangan begitu, Pak Sun. Bisa didiskusikan. Kalau begitu, akan suruh manajer lain membantu. Sepakat kontrak 1 tahun? Nay. Pak Tua, Anda terlalu kelewatan. Kenapa melapor diam-diam pada Pak Sun? Siapa yang sikapnya kasar? Nona muda, di villa ini terdapat banyak kamera. Bisa dipantau langsung. Kalau mau lanjut kerja sama ini, perhatikan kata-katamu. Kamu. Pak, saya minta maaf atas nama perusahaan. Kalau ada kesalahan, kami akan betulkan segera. Kenapa kamu minta maaf padanya? Apa dasarmu mewakili perusahaan? Gak usah panjang lebar, ada urusan penting. Saya duluan, fokuslah pada pekerjaanmu. Maafkan saya. Anak ini manja sejak kecil. Ayahnya memanjakannya. Dia sering marah. Tidak masalah. Saya paham. Saya mulai kerja. Paula. Ada hal penting untuk dibicarakan. Sebentar.
Saya. Maksud saya, kalian rajin. Semuanya bersih. Terima kasih. Sama-sama. Nak, tadi aku ketemu sama orang. Mirip yang aku ceritakan. Itu Bibi King Fang. Kamu yang paham. Berbeda dari si istri di rumah. Tidak ada suasana romantis. Belum sentuh lama. Kapan kamu mau ngomong jujur sama dia? Setahun kami persiapkan rencana soal harta ini. Harta sudah dipindahkan. Kapan kamu mau? Belum juga, kamu masih ragu-ragu. Bicara seenaknya. Kita kan urutkan dulu penting. Siapa yang kamu cari? Aku cari bos Tang. Kamu pembantu keluarga Tang? Kantornya di ujung. Oke, aku paham. Sebaiknya jangan masuk dulu, Bos Tang sedang menerima tamu penting. Nggak usah khawatir, aku cuma antar barang. Urusan Bos Tang dan Wakil Su, semua di kantor tahu. Nanti ibu itu bakal malu banget. Jen Guo suka sup ayam buatan aku. Dari awal usahanya sampai sekarang. Masih suka ini. Malam ini dia pasti senang banget. Udah malam-malam kamu kesini buat apa? Ini yang kamu bilang. Katamu sibuk kerja. Kalau kamu udah lihat, Aku bilang, kita putus aja, besok urusin. Tang Zhen Guo. Lebih 20 tahun. Dulu kamu nggak punya apa-apa. Aku ikut susah. Sekarang kita nikmati hidup baik. Kamu bicara perceraian. Fata, jangan pura sengsara. Masalah lama nggak usah diulang. Diam. Siapakah kamu? Muncul dari mana? Kamu. Aku sekarang bos kaya. Kamu gimana? 10 tahun gak kerja, aku nafkahi. Cuma mikir masalah kecil. Tidak bisa berpakaian. Sekarang kamu punya nilai apa buat aku? Kamu sudah tidak berguna lagi untukku. Oh, hubungan kita puluhan tahun. Semua sudah hilang, tak bisa kembali. Hari ini adalah akhir dari semuanya. Segalanya berubah, salahmu sendiri. Tidak peduli lagi. Tidak bermoral. Tenanglah. Dia lebih cepat mengambil keputusan. dia sama sekali tidak mengetahui hal itu. Semua harta sudah dipindahkan. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Dia saksikan malam apakah ada petunjuk yang bisa digunakan? Jangan khawatir. Tidak ada masalah. Setelah selesai dengan dia, aku akan menikahimu.
Ayah. Nanak Bibi. Nanak Bibi. Biarkan saya membantu Anda bangkit. Duduklah. Apakah ada masalah yang sedang Anda hadapi? Kesulitan besar. Apa yang disebut sulit? Usia 17. Jatuh cinta pada kakak kelas. Saat kelulusan, dia pergi ke luar negeri. Umur 22, sakit parah. Dirawat sebulan. Selamatkan hidup. Elemen air dalam nasib saya kurang. Sengaja mengubah nama. Setelah itu, mengutamakan keluarga. Saya menyerah pada pertemanan dan pekerjaan. Berpikir beberapa tahun. Keluarga harmonis. Suamiku ternyata punya wanita lain. Yang paling menyedihkan. Hari ini, baru tahu. Saya merasa manusia yang hidup harus selalu melihat ke depan. Ambil saya sebagai contohnya saat usia 3 tahun. Ibuku meninggal dunia. Saya hidup bersama ayah yang selalu sibuk bekerja sepanjang tahun. Hampir tak pernah bertemu. Namun, tidak masalah. Hidup adalah terus tantang diri, capai puncak. Yakin, hal terbaik selalu menanti kita di depan. Iya, Anda benar. Anak muda, kamu cukup pandai menghibur. Ianya. Sudah malam, rumah Anda di mana? Biar saya antar pulang. Tidak usah, rumah saya dekat, bisa jalan kaki. Saya antar pakai mobil. Tidak usah. Wah, Kerak kecil, anak muda. Gimana pemuda tadi? Dia baik-baik saja. Sudah aman, tidak perlu cemas. Berdasarkan penilaian awal, kemungkinan besar ini adalah reaksi alergi. Terima kasih. Keluarga sudah dihubungi, sedang dalam perjalanan. Tinggalkan kontak. Tidak usah. Halo, Di mana kamu? aku di rumah sakit. Ayah cerita semuanya. Pulang yuk, bicarakan. Langsung pulang. Dokter, Anak saya sekarang bagaimana? Sudah aman. Semua parameter sudah normal, tapi masih perlu infus dan pengamatan beberapa jam. Fiauyo, mau kemana? Cowok ganteng lagi sakit, posting di medsos. Aku harus cepat cari dia. Masalahku dan ayahmu, mari bicarakan malam ini. Urusan lainnya bisa ditunda dulu, kan? Kalau begitu perceraian saja kan sudah cukup. Jangan repot-repot lagi. Masalahku utama. Hari ini ada kesempatan baik. Saya sudah siapkan pengacara. Besok ke kantor tanda tangan ayahmu. ayah. ayah. Saya yakin tadi Anda sedang memikirkan orang itu. Mirip Bibi King Fan. Anak nakal tidak sopan. Lalu kamu sudah ketemu orangnya. Budi nyawa harus dibalas. Keluarga Qin tidak berhutang pada siapapun. Saya sudah menggunakan semua sumber daya yang ada, tapi petunjuknya sangat minim.
Rumah sakit tidak akan memberikan data tanpa alasan yang jelas. Tidak ada rekaman CCTV. Jangan khawatir, saya pasti bakal nemuin dia. Ada apa sama saya? Ah, iya. Berdasarkan riset terbaru, ada 2 perusahaan yang cocok untuk kita akuisisi. Ada Ansin untuk jasa rumah tangga dan Keksun yang fokus di AI. Ini nih. Udah, nggak usah lihat lagi. Grup udah jadi tanggung jawabmu, keputusanmu sendiri. Lieblo, kamu tanggung akibatnya. Kamu bilang, perusahaan mana tuh? Ansin, Jiazeng, dan Keksun. Ansin layanan rumah tangga. Nama ini terasa sangat akrab di telinga. Ada apa, Ayah? Ada sesuatu? Tidak masalah. Saya sudah mencari Anda seharian. Kenapa Anda di sini? Semangat Anda bagus. Tidak apa-apa, bertemu lagi di sini. Bu, apakah Anda bekerja di sini? Ah, tidak. Saya mengurus sesuatu. Anda. Saya. Bertemu klien, membahas hal-hal. Bu, kasih nomor teleponnya biar saya traktir nanti. Nay, Kok datang lagi? Panggil Pak Tang. Ada urusan, nggak masuk. Kamu mau ngapain? Jangan bikin awkward. Malu. Kok tiba-tiba sadar malu sih? Bikin dan tanggung jawab. Jangan seenaknya. Ini mestinya aku bilang ke kamu. Kita kan pernah suami istri, ngomongnya di kantor aja. Ngomong di sini. Surat cerai ditandatangani. Aku punya 49% saham di perusahaan. Aku mau cabut secepatnya. Surat cerai? Kenapa ada ini? Cewek ini istri Pak Tang. Ini kebangetan. Rauda. Ini masalah antara Pak Tang sama Busu. Sekarang udah resmi tahu dan mau cerai. Tadi dia bilang punya saham di perusahaan kita, kok nggak pernah kelihatan ya? Kenapa bikin ribut? Bagian saham kamu. Surat kesepakatan itu. Di mana suratnya? Kamu nggak salah. Di brankas kantornya. Aku nggak pernah sentuh. Setengah tahun yang lalu, sahammu sudah tidak berlaku lagi. Sudah masuk tong sampah. Kata apa? Pak, ada apa dengan Anda? Saya datang untuk... Semua sudah tahu? Orang sebodoh itu mau pakai alasan perceraian buat ambil harta bos Tang? Lucu sekali. Diam. Nggak punya hak. Mana kontrak saham? File saham sudah tidak berguna. Ngerti belum? Biar aku jelaskan. Sejak setengah tahun lalu, saham-sahammu sudah kita jaminin sama bos Tang. Kamu tidak ada kaitannya dengan perusahaan ini. Kamu bilang apa? Lebih dari 10 tahun lalu, saya dan dia memulai dari nol. Kami bangun perusahaan ini. Kamu bilang sekarang, saya tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan ini. Kenapa? Bukan hanya itu. Kamu bercerai dengannya. Artinya, kamu akan pergi tanpa sepeser pun. Ayo bicara. Kantor, awalnya, jika kamu tidak datang, kami sudah putuskan sikap terhadapmu. Rumah di pinggiran kota untukmu. Setidaknya, kamu tidak jadi seperti anjing liar, tidur di jalan. Namun karena kamu membuat masalah, maaf, kamu tidak dapat apapun. Cukup, diam. 22 tahun bersama. Tidak sangka kamu begitu kejam. Kabar baik lagi, perusahaan kami segera diakuisisi oleh Wei Hong Group. Setelah perusahaan terjual, saya dan Lautang akan mencapai kebebasan finansial total. Kamu seharusnya senang untuk kami. Itu hasil kerja keras pertamamu. Saya dan Lautang bukan orang-orang yang kejam dan licik. Di dalam tong sampah ada sisa makanan, makanlah itu. Lautang dan saya beri 5 juta plus rumah di pinggiran. Bagaimana? Cukup adil kan? Kamu akan hidup nyaman seumur hidup. Tidak ada kasih tulus lagi, nasibnya memprihatinkan. Ini terlalu kejam. Merebut suami dan harta benda seseorang. Merendahkan martabatnya. Kalau aku akan sabar saja.
Siapa yang tolak uang? Kalian berdua bekerja sama menyakiti istri sah, tidak pantas disebut manusia. Kalian berdua bersama-sama menyiksa istri sah, sungguh tidak pantas disebut manusia. Siapa kamu, hah? Bukan giliranmu. Keluar! Kamu, kenapa datang? Saya sudah mendengar semuanya, melihatnya. Jangan khawatir. 2 orang brengsek. Mereka tidak punya hak. Anak muda sok tahu dari mana? Kamu benar-benar salah besar. Ini perusahaan saya. Belum saatnya kamu memberi komentar di... 2 pilihan. Pertama, minta maaf keluar dengan selingkuhanmu. Kedua, 5 menit lagi kehilangan semuanya. Hei, anak muda. Saya yakin kamu pasti selingkuhannya yang dirahasiakan di luar. Siapa berani bicara begitu? Baik. Pemuda, niat baikmu saya hargai, tapi mereka terlalu kuat untukmu. Cepat pergi sebelum kamu repot. Tahun, Anda menyelamatkan saya belum tahu bagaimana membalasnya. Biar saya yang urus hari ini, Nyonya tenang saja. Pasti. Memastikan keadilan. Cepat pergi. Nanti saya traktir makan. Pak Cao, Bapak butuh apa? Tan Zhenwo, setengah umurmu kayak anjing aja ya. Mata kamu buta, nggak tahu siapa yang di depanmu. Tuan Zhao di hadapanku. Dia adalah ketua baru dari grup Wei Hong kita. Jika kamu gagal memuaskannya, akuisisi perusahaanmu dibatalkan. Apa yang terjadi? Anda adalah ketua baru grup Wei Hong. Melukai pihak modal, Pak Tang, seperti menabrak besi. Di sini. Maaf, saya salah. Saya mohon maaf. Minta maaf bukan kepada saya. Dia. Tua dan kurang menarik. Hubungan dengan ketua baru grup Wei Hong. Pak Tang harus minta maaf bagaimana? Tidak berani. Bagaimana dengan saham 49%? Saya bayar sesuai janji. Kita pernah suami istri. Tolong besar hati. Jangan paksakan. Bagaimana menurut Anda? Kalian sebelumnya bilang lain. Kamu mau apa? Kenapa? Semuanya karena dia. Rencananya, dia menjebak saya. Pak Tang, dia berubah pikiran, mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Orang kaya, apakah semuanya kejam? Kamu gila. Ini bukan urusanmu. Pikirkan perasaan kami sebagai suami istri. Ampuni saya, akuisisi ini. Nasib perusahaan tergantung pada ini. Pertimbangkan para karyawan. Masih pakai kartu emosi. Kamu gak malu? Maaf, kesalahanku. Tolong apapun yang terjadi, jangan batalkan akuisisi. Saya kira dia tipe orang yang kuat. Hanya begitu. Yang penting bagian yang pantas untuk saya. Baiklah, rencana akuisisi tetap berjalan normal, tapi ubah syaratnya sesuai aku. Setuju, terima semua syarat. Pertama, kamu bawa pacarimu keluar dari Amiksin sekarang. Larang masuk. Setuju. Ikuti katamu, lalu. Dulu dia cuma punya 49% saham Ancin. Kamu harus memberikan semua sahammu padanya tanpa syarat. Tapi jangan khawatir, aku nggak bakal biarin lapar. Aku kasih kamu 5% buat menjaga si Doi. Apa? Sudah cek laporan keuangan. Kalau akuisisi kita batal, pasti utangmu bakal langsung meledak kalau begitu. Apa kamu mau hidup kabur-kaburan gara-gara utang? Baik, aku setuju. Betul juga. Satu hal lagi. Suruh selirmu minta maaf kepada Bu. Sampai Bu senang. Jangan berlebihan. Aku gak mau kerja lagi. Sabar dulu aja.
Maaf banget. Mau Safia, ampuni aku. Kamu udah gede kok gak bisa minta maaf aja? Mau diajarin lagi ya? Salah di mana? Bagaimana? Cepat minta maaf. Kalau gak maafin, kamu gak mau saham 5% itu. Niat bikin kita rugi bareng. Maaf, aku salah udah nyerobot hubungan kalian. Dari sekarang, usaha cleaning service ini buat Bu aja milikmu sekarang. Kalian pergi. Mulai hari ini, gak pengen urusan sama kalian lagi. Langsung pergi. Kembali ke meja kerjamu. Sudah selesai. Terima kasih. Bu, perusahaan ini milik Anda. Anda pasti bisa melakukannya baik. Tidak bisa. Saya tidak mampu. Di hadapan banyak orang. Perusahaan jadi milik Anda. Bu, Anda belum cukup tangguh untuk jadi pemegang saham. Saya cuma mau punya pekerjaan. Kamu bantu saya hari ini. Terima kasih banyak. Boleh. Tidak akan kubiarkanmu. Anda dulu jadi GM dulu soal 95% sahamnya. Kalau Bu mau, grup siap ganti nama saham. Pak Kin, Anda sangat muda tapi berhasil membangun perusahaan besar. Luar biasa. Bu Si, santai saja. Nanti tidak usah formal. Panggil saya Feiyu. Kalau bicara soal ini semua dari usaha tidak terlalu berkontribusi. Fei Bu. Bu sudah lama vakum. Kenapa minta saya? Tiba-tiba kembali. Kenapa saya harus kelola perusahaan? Saya benar-benar ragu. Tidak tahu apa-apa. Cukup, Bu Si. Saya yakin Bu bisa. Perusahaan ini bagus. Bu harus percaya diri. Kalau nanti Bu butuh apa-apa, telepon saya saja. Terima kasih. Ini benar-benar kebetulan. Bosi itu bukan hanya penyelamatmu itu. Istri bos Ansin, benarkan ayah? Saya juga merasa ini semua adalah takdir. Namun, Bu Si mungkin akan segera bercerai karena insiden hari ini. Bu Si pasti kecewa dan putus asa. Hei, Feiyu. Pengelolaan usaha layanan rumah tangga Ansin. Tolong bantu dia. Aku urus, ayah tenang. Semua dokumen perceraian dan transfer saham sudah kusiapkan. Sekarang kita tidak ada hubungan. Tidak mau bertemu lagi. Pola. Kamu bosi sekarang. Perusahaan sekarang milikmu. Tidak pinjam ya sudah. Dapat saham belum pasti bisa menguasai. Kita lihat nanti. Bos Tang, Anda kasih semua saham ke mantan, jadi keluar kosong ya? Aku terdesak situasi, jangan pikir aku mau begini. Dengar, Wei Hong beli perusahaanmu pakai ratusan juta. Diam. Uangnya nggak sedikit kok. Yang nggak aku ambil, nggak boleh dapat. Tenang, Pak Tang. Sahabat puluhan tahun. Bakal kasih tahu mantanmu. Dunia ini, aturan dagang di sini gimana? Pak Ho, tolong ya. Bos-bos sekalian, maaf ya, maaf telat macet di Pertwa. Kita bicara kolaborasi, dia datang buat apa? Dulu kan suami istri, jangan saling sikut kayak lawan. Aku nggak bisa datang. Pak Si, selamat akuisisi perusahaan Ansin. Lagi, kontrak kita bisa ditandatangani hari ini. Kalau ada apa-apa langsung aja omongin, aku nggak suka ribet. Pak Si, ini kurang ajar banget, Pak. Kamu telat, harusnya minum segelas. Maaf ya, saya nggak bisa minum. Ini namanya bisnis. Di dunia bisnis harus minum.
Iya dong. Dulu waktu bos Tao masih pegang Ansin Housekeeping, dia nggak cara bisnis. Dia. Aku. Sekarang dia udah beda lagi sama Ansi. Tidak ada hubungan. Gini aja. Kontraknya nih. 20% komisi untuk segelas ini. Aku minumnya. Gak usah. Baru kerja, belum tahu aturan, dimengerti. Pikirkan dengan baik. Kontrak 200 juta lebih. Selain aku, kamu bakal nemuin supplier lebih bagus. Baru masuk di Ansin, aku nggak bisa buat Qin Fei Yu kecewa. Boleh. Aku minum. Ini sikap orang bisnis. Tanda tangan kontrak. Mudah 2 syarat. Pak Si, masuk dulu. Mari kita minum. Jika malam ini semuanya senang, kita tanda tangani kontrak. Kondisi kedua. Bos Tang buka perusahaan baru. Wajib terlibat dalam kolaborasi ini. Dalam kerjasama. Kalian bersatu untuk menekan saya. Jangan berlebihan. Apa itu ancaman? Kerjasama saling untung. Bagaimana kalau tidak setuju? Tidak apa-apa. Kerjasama dengan Pak Ho mungkin akan gagal total. Tang Sengguo hina sekali. Sudah bercerai, kok masih saja mengganggu? Kenapa dia di sini? Kamu ambil segalanya. Jangan bilang aku ganggu. Minta ya? Meskipun hari ini aku tak bisa bekerja sama, aku tak akan menerima tawaran seburuk itu. 老侯，我在你包间外出来一下。 Ngerti nggak yang aku bilang? Paham. Tenang, Pak Qin. Jangan sebut Pak Qin. Gagal karena kamu tanggung akibatnya. Bos Ho, tadi kamu kemana sih? Cuma ke kamar mandi. Nggak apa. Jangan, Bosi. Ada salah paham. Jangan halangi dia. Biarkan dia pergi. Tidak mau kerja sama. Siapa yang lebih rugi? Siapa kamu? Masuk ruangan salah. Kok bisa dia? Tadi kamu katakan supaya dia pergi. Apa urusannya kamu? Kenapa harus peduli padamu? Sedang bicara. Keluar. Betapa kebetulan. Bertemu lagi di sini. Sangat kebetulan. Bosi, maaf tadi kerjasama dilanjutkan tanpa syarat. Dilanjutkan tanpa syarat. Mengirim kontrak ke Ansin sekarang. Bawa ke Ansin kita. Bos Ho siapa? Apakah kamu mabuk? Tidak ada hubungannya. Apa maksudmu? Bos Ho, cepat diam. Itu urusanku sendiri, bukan urusanmu. Apa maksudmu, Pak Ho? Kerjasama ini diperpanjang begitu saja. Jangan tarik aku masuk. Aku hormat pada Pak Tang. Tapi sekarang kamu tak ada apa-apanya. Pergi. Karena dia... Minta maaf pada Pak Si. Jangan melawan dia. Maaf, Pak Si. Kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu, Pak Si. Kok sudah pulang? Kamu membantu saya. Aku membantumu. Kebetulan lewat makan, lihat kamu di sini. Aku cuma mau menyapa, tapi malah begitu. Sudah pulang. Bukan kamu. Bagaimana mungkin aku bisa membantu? Aku cuma buruh pensiunan. Kalau begitu, kenapa Pak Ho ke kamar mandi tadi? Sekitar pulang terlihat berbeda. Aku nggak tahu. Aku nggak kenal mereka. Cuma kenal kamu. Boleh. Aku ada urusan. Aku pamit dulu ya. Antar kamu. Nggak usah.
Ayah. Aku sudah bilang fokus pada Ancin. BBC dipaksa minum dan bicara bisnis. Apa? Ada hal seperti itu? Kenapa bisa pingsan begitu saja? Banyak kerjaan ribet. Kamu! Idola. Janjian berkali-kali, gak ada waktu. Kenapa ke rumah sakit? Ada keluarga yang sakit ya? Bicara nanti menjenguk orang sakit. Di mana keluarga si Yukin? Saya, dokter. Aku anaknya. Tolong lunasi biaya rawat inap dulu, pasien baru sadar dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Oh, Bangun, gak masalah. Kenapa bayar lagi? Aku mau lihat Tante Si. Pingsan di jalan. Kamu, lihat ibu aku. Kamu kenal dia dari mana? Urus administrasi dan aku periksa Tante Si. Tante Si, ada apa sama Anda? Di mana rasanya sakit? Istirahatlah. Kenapa datang? Baik-baik saja. Perlu rawat inap untuk pemeriksaan. Belum tahu penyakitnya, Bu. Dia itu cowok ganteng yang sering aku sebutkan. Ternyata kalian kenal. Tante Si menyelamatkan saya. Pasien butuh darah, cocokkan tipe darah. Aku. Nggak mau. Dokter bilang saya anemia. Anak kandung. Sebagai anak kandung, kamu tak mau donor darah. Bukan nggak mau, cuma badanku lemah banget. Dokter, saya akan ikut tes darah. Jika bisa, pakai darahku. Kamu lakukan, aku ikut juga. Tante Si, sudah tes di rumah sakit. Setelah kerja selesai, langsung datang. Terima kasih. Kenapa masih sopan? Istirahat saja. Dulu ya. Bu, Kamu mau pulang sekarang? Nggak mau nanti lagi? Jaga Tante Si, kontak aku kalau butuh. Rumah sakit ini ribet banget. Kenapa harus rawat inap sih? Xiao Yu, kalau kamu nggak mau di sini, Pulang aja. Pasien kurang baik, pasien pingsan lagi. Kok bisa begitu? Nggak masuk akal banget. Kamu! Aku baru ingat yang tadi kamu adalah montir itu. Ibu di ruang perawatan. Aku paham. Nggak mungkin. Jangan seenaknya. Gimana kabar ibu kamu sekarang? Urusanku. Kenapa aku harus cerita? Kamu kan gak dekat sama dia. Mama. Mau tahu? Tanya dokter aja langsung. Pak Kin, kondisi pasien sangat buruk. Diduga mengidap pankreatitis virus. Gagal hati, butuh transplantasi. Oh, saya paham. Terima kasih dokter. Kamu muncul lagi. Papa, kenal dia. Bertemu sekali. Si bapak itu cuma montir. Mengganggu ibu, sudah tua. Jangan gegabah, pikir dulu sebelum ngomong, anak muda.
Si Yukin gimana kabarnya? Saya mantan suaminya. Parah, operasi segera. Biaya operasi dan pengobatan selanjutnya sekitar 2 juta ke atas. Tidak dioperasi, bagaimana? Tanpa operasi, peluang hidup pasien hanya 10%, paling lama sebulan. Oke, saya mengerti. Pengobatan sangat mahal. Belum tentu sembuh. Kalau begitu, Woyo, satu-satunya keluarga hukumnya, menyerah setelah dia tiada. Apakah semua saham Ansin akan jadi milikmu? Betul, Papa. 3 penjahat yang kejam. Siapa yang kau hina, Op? Ini masalah keluarga kami, bukan urusanmu. Jangan ikut campur, pergi. Kalian mengira rencana kalian akan berhasil. Apa maksudku? Mau bayar 2 juta untuk dia. Kamu siapa sama dia? Pak Tua, kamu sudah gila karena tua. Montir miskin tak punya 2 juta. Tak punya 2 juta. Dengan apa obati dia? Anak muda, dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kenapa kejam? Bukan urusanmu. Dia hanya bebas. Kalian bertiga. Pulang sekarang. Urusan dia, bukan kalian. Siapakah kamu sebenarnya? Kenapa kamu suka campur tangan? Saya bisa memberitahumu sekarang. Penyakitnya, ada obatnya. Tataku. Anggap saja ini nasib yang aneh. Kamu sangat mirip dengannya. Dokter, kalian lagi ngapain sih? Kan aku sudah tanda tangan untuk berhenti perawatan. Kenapa pasien masih dirawat? Kamu cuma mantan suaminya, kamu nggak punya hak tanda tangan. Harus keluarga dekat. Neil, apa sih? Ngapain kayak nyamuk aja? Kenapa kamu begitu concern sama dia? Pindah sana. Rumah sakit keluargamu. Baik. Biar anak saya yang tanda tangan, bisa. Untuk biaya obat-obatan, saya tidak mau bayar lagi. Cepat hentikan. Kemarin, pemuda datang ke sini. Biaya obat dan operasi sudah dibayar. Iya, kami lupa. Lalu siapa lagi? Ketua grup Wei Hong yang bayar. Orang itu penting, jangan ganggu. Apa sekarang? Dia harus sembuh. Panggil Yuyu tanda tangan surat penghentian. Dua brengsek. Hatinya nggak berubah. Ayah, gimana kabar Bushi? Tenang aja, udah selesai. Oh iya, ada pekerjaan kecil buat kamu. Oke, aku paham. Langsung ke sana. Oh. Dia kan? Ya, beliau ini bilang, sebelum tanda tangan, kamu harus bertemu dia dulu. Kamu siapa? Kamu. Dengarkan aku, ini bukan seperti yang kamu kira. Kondisi ibuku. Tidak mau dengar penjelasanmu. Tegal menandatangani perjanjian itu. Bukan aku. Aku juga tidak rela, tapi ayahku. Sudah tahu soal ayah dan ibumu. Tidak tahu benar salah, rugikan ibumu. Sudahlah. Toko, pergilah dulu. Jika ada masalah, suruh ayahmu datang sendiri. Jangan salah paham. Tidak ingin lagi, cukup. Kembali segera, biar aku yang merawat BBC. Harus sembuh apapun caranya. Operasi bisa dilakukan karena kondisinya stabil. 2 hari lagi operasi, tolong bantu. Hai ayah, operasi BBC sudah diatur dengan baik, tidak ada masalah. Ayah, dia adalah cowok yang aku suka. Sudah tahu siapa dia. Namanya Qin Fei Yu. Aku kenal dia di pertemuan teman. Kenapa reaksimu aneh? Kenapa? Jangan ganggu BBC lagi ya. Kami cuma mau mampir untuk melihat, kan?
pergi nggak mood marah hari ini. Kalian nggak layak. Astaga, ada apa sih sama ayah? Kok kalian takut banget sama dia? Dia jadi ketua baru dari grup Wihong, perusahaan kita. Dia beli saham kita. Pasien Si Yukin sudah pulih dengan baik setelah operasi dan hari ini sudah bisa keluar dari... Luar biasa. Terima kasih banyak, dokter. Ini adalah tugas saya. Silakan duduk. Usaha itu berharga. Tapi, Bapak, ada hal penting. Belum paham. Hei kamu, saya belum tahu pikiranmu. Mau tanya, kenapa ayah terus-menerus menyembunyikan hubungan kita serta siapa diriku? Bukankah begitu? Betul. Hanya bisa katakan, saatnya belum tiba. Anakku, begini. Yang penting bukan siapa. Yang penting sekarang dia sehat dan gembira. Itu saja sudah memadai. Itu saja sudah memadai. Menurut saya, Om kenapa tidak langsung bilang kalau suka dia? Kenapa takut mendekat? Takut. Terima kasih, Bu Si. Operasi dan pemulihan berjalan lancar. Bapak Ibu bisa pulang sekarang. Saatnya membutuhkan darah segar. Seorang bapak datang cek tipe darah. Hasilnya cocok. Dia datang setiap hari selama 4 hari untuk donor darah. Dia siapa? Kalian punya nomornya gak? Kontaknya disimpan oleh Bu Si. Saya punya kontak. Apakah mau bertemu dengannya? Kok ngomongnya gitu? Pasti pengen langsung bilang makasih ke dia kan? Jadi, Another day 슬픈 말은 하지 말아요 So far away 아무 말도 Bu Si, ada hal lain yang perlu saya sampaikan. Si Kacek, ayah saya. Ayah dan anak. Kebetulan. Yukin, yang penting sekarang Anda sudah sembuh. Segera bisa pulang. Terima kasih. Bu Si, menurut Anda, ayah saya bagaimana? Ayah kamu, dia sangat baik. Kamu nih, jadilah lebih jujur. Bukan begitu. Kalau kalian diam, aku yang cerita. Bu Si, soal ayah saya. Sejak ibu pergi, hidup sendiri 20 tahun bisa merasakan. Dia suka Anda. Pikirkan tentang dia sedikit. Jangan ngomong sembarangan. Kita sudah tua. Kamu tahu tidak? Betul. Cinta tulus, tak ada kata terlambat. Nanti kalau waktunya. Pak Tua, aku cuma bisa bantu segini. Selebihnya urusanmu sendiri. Kamu ini cepat pergi.